Oh, iya. Ya, ini mahasiswa banyak bantu, Pak. Silakan Pak, silakan. Iya. Jadi senang sekali bisa, semoga bermanfaatlah ilmu yang diberikan, Iya. pengalaman-pengalaman agar mahasiswa ini kan selain karirnya maju tapi berkarakter. Iya, benar. Ya, seperti itu Pak. Yang dibutuhkan kadang bukan hanya pintar tapi berkarakter kan. Iya. Jadi Seperti itu, mereka Pak. harus dilibatkan aktivitas di kampus, Pak, untuk melatih soft skill-nya, soft skill. Iya, betul Pak. Dan Kita bisa aktif ya Pak, tech center-nya, iya. Sparta. Apa? Tech center aktif ya? Iya. Tech center aktif juga sama Bu Vidi. Sama bantuan dari itu juga Pak, dari pajak. Oh. Pajak juga. Kerjasama dengan KPP mana Pak? KPP Mampang Pak, Mampang. Oh, KPP Mampang. Besok Bagus Pak. Mau teks apa? Brepet AB rencana Pak. Brepet AB itu sudah banyak peminatnya. Bagus Pak. Iya. Yeah. Kebetulan saya di kepengurusan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Iya. Yeah. Kayak IKPI lah. Iya. Yeah. Untuk Provinsi DKI Jakarta. Iya. Yeah. Saya seksi keanggotaan. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kalau di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu kan harus yang punya gelar BKP yang jadi anggota. Yeah, kalau dia KP2I, nggak harus BKP. Yeah. Kayak Pak Sparta juga bisa. Iya, iya. Seperti itu, menjadi anggota KP2I. Di situ terjadi diskusi pajak. Iya. Ya, saya dorong Pak untuk Bapak untuk ikut supaya terjadi diskusi. Di situ ada apa namanya, umumnya para pensiunan Dirjen Pajak, Pak. Oh iya, boleh Pak. Seperti itu. Pak. Umumnya. Mohon maaf, ini sudah bisa dimulai? Sudah jam berapa? Halo? Sudah masuk ke ruangan? Belum, nanti untuk masalah waktunya itu mereka bakal otomatis kok Bu. Mereka bakal balik. Oke, jadi otomatis ya, kita menunggu saja. Baik. Iya, Bu. Acara berikutnya apa dari MC, acara berikutnya apa? Ini Pak, masih diskusi habis ini, kita menunggu presentasi dari 5 kelompok. 5 kelompok, ya. Okay. Iya. Makanya tadi saya bilang nih kayaknya otomatis, jadi mereka nanti akan tiba-tiba masuk, jadi kita nggak perlu. Ini program mahasiswa bagus. Peluang Bu. Ya. Pak Dr. Sparta dengan Bu Eti, ini sebuah peluang. Kenapa saya bagikan ini supaya ke depan mereka ini bisa menggali potensi. Potensinya artinya tujuannya apa, supaya mahasiswa ini bisa melakukan semacam medical check up. Kalau kerja di perusahaan, melakukan medical check up terhadap pembukaan perusahaan, potensi-potensi apa yang timbul atas ketidakpatuhan. Ya, compliance ya, tax compliance. Ya, compliance-nya itu betul Bu. Tadi yang tadi kalau udah surat cinta masuk, nah Bu? Yang tadi Bapak sampaikan mengenai yang potensi riset itu menarik juga Pak, itu bisa digandikan, diagendakan gitu ya. Dalam artian kita kan punya seminar akuntansi dan salah satunya adalah seminar akuntansi perpajakan. Mungkin ada sedikit lag ya, karena kita lag antara akademis dan praktisi gitu. Kita akademis kadang melihat apa yang berdasarkan riset-riset terakhir, cuman yang di praktek pun yang kadang tadi katakan Bapak bahwa setiap negara itu akan berbeda kan. Jadi kalau kondisi ekonomi, kondisi perpajakan Indonesia akan muncul satu kasus baru, nah kalau kita akademis tahunya bahwa dasarnya dari riset sebelumnya yang memang atau riset yang ada memang belum sampai sana gitu. Jadi itu menarik sekali kalau Bapak itu nanti bisa diakomodir. Artinya kasus khusus Indonesia saja ya Pak ya? Ya. Boleh Bu, untuk diskusi lebih panjang nanti. Iya. Artinya memang sebenarnya kalau saya sih itu ada 2 gitu ya. Satu akademis, satu praktisi, itu kan akan lebih sangat sambil saling mengisi like-nya itu kosongan. Saya lagi cuti ngajar Bu, jadi akademisinya saya semester ini nggak ngajar. Saya memang nggak mau jadi dosen tetap, jadi dosen luar biasa. Itu ya, bagus malah Pak. Jadi bisa mengcombine antara. Jadi takutnya nggak masuk nanti kan nggak enak.
Ya, beda sama saya Pak, saya sudah resign full kemudian jadi dosen saja. Ya. Konteks menikmatinya beda, Bu. Kalau Ibu kan enjoy-nya kan di akademisi kan. Maaf, Bapak, Ya. Bu, peserta udah mulai kembali ke main room. Oh, jadi nggak perlu otomatis ya? Iya, Langsung udah ya. mulai. Jadi bisa langsung di kelompok pertama ya, yang diwakili Alfisena Ramadhani. Sudah siap? Atau mau diacak siapa mana yang sudah ready? Halo? Yang ready dulu aja, Bu. Oke, siapa? Sebenarnya Alfisena kelompok pertama nih. Alfisena belum ready ya? Belum siap ya? Siapa? Rudi, Firda, Aneta, Sania? Biar waktunya bisa kita efisien karena masih ada waktu ini hari Jumat soalnya mungkin terbatas dengan waktu Jumatan. Halo, siapakah yang siap? Kelompok mana? Kelompok saya siap, Bu. Oke, Rudi Perdana. Siap. Mungkin bisa kamera on, Rudi, biar kita bisa melihat. Maaf, Bu, pakaian saya agak berantakan, Bu. Maaf ya, Bu. Sudah terlihat di kamera? Ya, sudah. Begini. Ya. 5 menit saja ya, Rudi. Oke, baik, Bu. Berdasarkan diskusi apa yang tadi kita bahas di kelompok, itu kan membahas mengenai SP2DK atau surat teguran lebih tepatnya kalau menurut saya yang saya tangkap dari apa yang telah saya baca. Nah, yang tadi ditanyakan adalah bagaimana sih peran SP2DK ini kepada wajib pajak. Yang pertama, SP2DK ini kan tadi sebelumnya dibilang sebagai momok menakutkan bagi pajak. Yang menjadi kesimpulan saya ada dua. Yang pertama, wajib pajak ini belum bisa memahami atau belum tahu kebijakan pajak apa aja yang dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Misalnya sebagai contoh, misalnya ada pasal 21, PPh 21 dan PPN pasal 25. Ada kemungkinan atau ada probabilitas bahwa wajib pajak ini belum memahami atau belum tahu apa aja sih tarif-tarif apa aja yang diterapkan atau yang dikenakan kepada wajib pajak ini, sehingga ada penyelewengan atau tidak sesuai dengan pelaporan wajib pajaknya. Karena kan kita tahu di seluruh Indonesia ini bukan hanya sebatas kota besar saja, melainkan dari pedesaan dan sebagainya itu pun juga akan diambil pajaknya. Nah, dari setiap daerah yang di luar kota ini kan pasti ada kekurangan atau miskomunikasi antara izin wajib pajak dan wajib pajaknya di sini, sehingga mereka kemungkinan tidak tahu tarif-tarif apa aja yang harus dikenakan dan kenapa sih mereka bisa kena SP2DK ini. Nah, yang kedua, untuk pembahasan ini saya lebih tidak setuju dengan kata momok yang menakutkan ya, karena gimana ya, ini lebih konotasinya negatif dan kalau saya lihat SP2DK ini lebih cenderung ke arah surat penagihan utang, sehingga wajib pajak ini takut mengapa dia harus kena utang gitu. Nah, apa aja sih yang kalau misalnya SP2DK ini dikatakan sebagai momok menakutkan, itu ada banyak inefisiensi. Yang pertama adalah takutnya wajib pajak ini dalam membayarkan kewajiban dari SP2DK yang diharapkan. Sebagaimana kita tahu kan kecenderungan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu kan rendah. Yang tadi saya baca dari PPT Bapak Jansen itu sekitar 11% kalau tidak salah. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa 11% ini adalah kemungkinan mereka yang memahami dan tahu betul peraturan-peraturan perpajakan. Dan sisanya kemungkinan saja belum mengetahui dan belum menguasai dari peraturan hukum yang ada. Nah, evaluasi berikutnya adalah kecenderungan kekuasaan hukum dari Dirjen Pajak ini yang akan bersifat memaksa kepada wajib pajak. Kita tahu karakteristik orang Indonesia seperti apa. Daripada mereka terjerat di bidang hukum atau apa, kan lebih baik mereka membayarkan kewajiban tersebut daripada buntut permasalahannya ini panjang. Walaupun misalnya ada beberapa dari mereka yang punya alasan kuat untuk menolak ini dan punya keterangan yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari apa yang diberikan dari Dirjen Wajib Pajak. Tapi ada kemungkinan juga kecenderungan seperti yang tadi saya sebutkan, mereka takut untuk meneruskan
untuk permasalahan ini dan lebih baik diselesaikan saja secara dan damai atau dengan membayar kewajiban yang diberikan oleh SP2DK yang sudah tertera di SP2DK. Itu menurut saya Bu inefisiensinya, dan momok itu sebaiknya Bu. Saya lebih kesannya nggak setuju ke momok menakutkan, lebih ke arah teguran saja supaya halus, karena mereka kan nggak semuanya wajib pajak itu tahu, karena kita tahu 11% itu yang hanya memahami dan menguasai serta patuh dalam perpajakan Bu. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik Rudi Perdana. Ini Pak Jansen mau ditanggapi atau kita menunggu yang lain untuk presentasi dulu untuk memaparkan? Baik, silakan langsung kelompok yang lain. Saya sudah catat arahnya kepada yang kelompok yang barusan adalah arahnya kepada pembinaan, bukan arahnya kepada penagihan. Betul. Silakan. Betul. Ya. Kemudian siapa? Ada Kak Avicenna, Muhammad Hafiz mungkin dari kelompok 3. Siapa yang sudah siap? Bisa langsung kamera on. Atau Rizka Putri Ramadan, Sania Anastasia Saputri. Halo? Halo? Tolong panitia, apakah semuanya hadir atau mungkin hanya beberapa dari 5 kelompok? Herunisa? Ya Ibu, semuanya hadir, mungkin belum pada siap Ibu untuk memaparkan hasil diskusinya. Oh iya, karena waktu kita kan cuma 25 total ya, saya khawatir ini. Ya. Atau mungkin boleh mau ditanggapi dulu Bapak Jansen? Ya, kayak saya kira gitu aja Pak, sambil menunggu yang lainnya siap. Baik, saya tanggapi dulu. Tadi saya sependapat memang apa dikatakan adik mahasiswa tadi. Bagaimana dengan optimalisasi perpajakan dengan SP2DK menjadi momok. Sekarang ini bukan hanya wajib pajak yang capek. Saya sebagai konsultan pun capek. Karena kalau menjawab ini bukan sekedar menjawab dengan data, tapi juga menjawab dengan hukum dan sebagainya, dasar hukum. Tapi juga cari-cari dokumen, berkas-berkas lain. Masalahnya sekarang pandemi COVID, ya kan? Pandemi COVID. Jadi surat cintanya adalah surat cinta permintaan keterangan. Ya, mungkin arahnya tadi kepada pembinaan. Pembinaan memang harusnya himbauan. Tolong perbaiki pajaknya dong, laporan pajak Anda salah, tolong perbaiki. Ini potensi-potensi yang terjadi begini harus sampaikan agar tidak menjadi momok wajib pajak. Tapi tolong himbauan ini jangan lama-lama jawab, maksimal berapa lama. Kalau himbauan tidak dijawab pada batas himbauan yang pertama, surat himbauan pertama ada maksimalnya, kirim himbauan kedua. Nah, kalau himbauan kedua tidak dijawab, baru permintaan SP2DK tadi. Kira-kira seperti itu. Kalau SP2DK tidak jawab, kasih lagi SP2 kedua. Baru setelah SP2 kedua nggak dijawab, baru pemeriksaan. Supaya jangan jadi shock nanti wajib pajak. Nah, tapi nanti saya akan, untuk 2 hal ini, saya akan coba jelaskan secara singkat apa yang untuk menjawab pertanyaan ini, supaya adik-adik mahasiswa selain pemahaman, tapi juga memahami potensi-potensi yang kira-kira berguna untuk memberikan masukan kepada misal yang punya relasi perusahaan, keluarganya, dan sebagainya. Ini loh momentum yang terjadi harusnya dilakukan di kondisi pandemi COVID ini. Harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ya. Silakan. Makasih Pak Jansen. Saya kira tadi berarti menurut Pak Jansen memang harus ada beberapa langkah ya, tidak shock terapi gitu ya Pak. Tidak harus langsung, jadi perlu ada himbauan memang. Untuk kelompok berikutnya yang sudah siap? Halo? Ya, saya Ibu, kelompok 1. Ya, Avicenna Ramadhani mau menyampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi sini saya ingin menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu di sini ada 2 bahasan diskusi. Yang pertama, apa saja yang perlu disiapkan dari pihak wajib pajak apabila menerima surat SP2DK ini. Kita ketahui bersama bahwa SP2DK ini adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang dimana tujuan untuk meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak karena ada dugaan bahwa wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini menurut saya yang perlu dipersiapkan ketika kita menerima SP2K ini adalah yang pertama kita harus sebagai wajib pajak
harus menyiapkan tanggapan kita atas SP2DK ini yang kita terima dari pajak itu. Kita harus menyiapkan tanggapan sebelum batas waktu yang ditentukan. Kalau setahu saya itu sekitar 14 hari yang kalau saya baca-baca. Jadi sebelum 14 hari itu kita kalau bisa udah memberikan tanggapan mengenai surat peringatan tersebut gitu. Di sini menurut saya adanya belum terbayarnya kewajiban pajak kita terhadap pajak ini, menurut saya salah satu alasan utamanya adalah masih adanya salah perhitungan mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sini menurut saya juga yang harus dipersiapkan selain tanggapan, kita juga harus menyiapkan hasil perhitungan dari wajib pajak kita itu sendiri. Di sini kan mungkin saya sempat pengalaman juga, mungkin waktu itu sempat ngitung pajak dari perusahaan, jadi kita ngitung sesuai hitungan kita sendiri ya. Kita ngitungnya seberapa dengan sekian persen yang ada di undang-undang, namun bisa saja hitungan kita sebagai wajib pajak dengan hitungan yang pemerintah di kantor pajak itu mungkin bisa hitungannya beda atau hasilnya beda gitu. Nah, di sini memungkinkan adanya kekurangan bayar atau salah bayar jumlah gitu. Nah, di sini menurut saya tanggapan tersebut kita harus menjelaskan, memaparkan perhitungan kita terhadap wajib pajak. Yang mana kemudian mungkin setelah kita memberikan tanggapan kita tersebut dan juga memberitahukan perhitungan kita secara detail kepada pihak pemerintah atau DJP, mungkin di sana DJP juga akan memberikan meneliti gitu dari tanggapan kita dan menganalisis atas kebenaran dari tanggapan kita terhadap perhitungan kita. Nah, kemudian mungkin dari DJP akan memberikan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap tanggapan kita, apakah kita akan diberikan sanksi, ataukah kita akan diberikan kelonggaran atau penundaan pembayaran. Nah, itu tergantung dari hasil keputusan dari DJP itu sendiri. Kemudian pembahasan yang poin kedua adalah apa sih dampaknya terhadap dampaknya apabila wajib pajak itu menerima SP2DK ini, surat peringatan bahwa belum terlunasnya kewajiban pajak. Di sini waktu kita diskusi sini kita masih bingung ya, ini dampaknya ini terhadap wajib pajaknya atau terhadap negara. Jadi mungkin di sini saya asumsikan terhadap negara ya. Jadi kan SP2K ini berarti adanya kekurangan kewajiban untuk membayar pajak kemungkinan besar. Jadi kita tahu bahwa anggaran atau APBN pemerintah ini sebesar 82% seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Jansen tadi adalah sekitar 82% dari penerimaan pajak. Nah, apabila masih rendahnya tax ratio tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jansen tadi, otomatis penerimaan negara pun juga akan sangat berdampak gitu pada penerimaannya, yang juga akan berdampak pada APBN-nya. Sehingga apabila masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan berdampak pada budget dari APBN yang mungkin akan berdampak kepada defisitnya APBN, atau mungkin juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang mana itu juga akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat kita juga. Mungkin cukup sekian, itu saja yang bisa saya jabarkan di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Avicenna. Yang selanjutnya dari kelompok 3, Muhammad Hafiz. Baik, Bu. Wah, tuh. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan paparan pembahasan dari diskusi kelompok kami, insya Allah benar. Pertama, SP2DK yang diterima wajib pajak itu menggambarkan kurangnya kejelasan data atau keterangan pelaporan pajaknya. Habis itu upaya apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu adalah nanti biasanya KPP akan mengirimkan SP2DK itu kepada wajib pajak buat memberitahu kalau misalnya dia ada kekurangan bayar atau kekurangan dalam kewajiban pajaknya. Yang kedua adalah si wajib pajak ini diberikan dua pilihan, dia harus memberikan tanggapan. Nah, wajib pajak ini diberikan dua pilihan, ada secara langsung atau secara tidak tertulis, dan diberikan waktu 14 hari. Habis itu ada tahap penelitian atau analisis kebenaran atas tanggapan wajib pajak. Jadi istilahnya tanggapan tersebut diperiksa berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesionalnya.
Lalu yang keempat adalah tahap rekomendasi dan tingkat lanjutnya. Nah, si KPP ini dia berwenang untuk menentukan keputusan atau tindakan berdasarkan simpulan dari data yang diberikan oleh wajib pajak. Yang kelima, tahap pengadministrasian dan permintaan penjelasan. Jadi intinya setelah tindak lanjut dari rekomendasi sudah selesai, account representatif itu memberikan penyuluhan, maksudnya dari dokumentasi SP2DK itu permintaannya, penjelasannya, dan kurang lebih terjadi selama 7 hari. Jadi intinya sebenarnya SP2DK itu adalah ngasih tahu kalau si wajib pajak itu emang ada kekurangan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan yang dia lakukan yang harus dilakukan sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari konfirmasi sama pelaporan ulang ke kantor pajak tersebut. Yang kedua adalah dibilang dari penerimaan SP2DK tersebut oleh wajib pajak, potensi inefisiensinya apa? Kalau saya ngelihat dari dua sisi, yang satu dari sisi pemerintah sama sisi wajib pajaknya. Kalau dari sisi pemerintah, seperti yang diberitahukan oleh kelompok yang sebelumnya, diberitahukan bahwa 82% biaya kan dari biaya pajak. Kalau misalnya emang masih ada yang belum lapor, ya istilahnya nanti laporannya nggak lengkap atau nanti ada kesalahpahaman. Habis itu yang kedua, buat wajib pajaknya nggak efisien karena ya salah. Jadi dia harus kayak lapor ulang terus-menerus. Jadinya kan kalau setahu saya biasanya kalau wajib pajak kalau ngelaporin pajaknya udah dia ke kantor pajak udah bener-bener selesai. Tapi kan karena dia salah dia harus ngulang lagi. Itu kalau menurut kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus setelah Muhammad Hafiz, silakan Miska Putri Ramadan atau Sania Anastasia Saputri yang mewakili kelompok 4 dan 5. Bagaimana Hairun? Kelompok 5 itu dulu ya. Oh, Sania dulu ya. Ya, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, sudah Sania. Silakan. Jadi dari pembahasan diskusi tadi kelompok 5, jadi kan SPD 2K ini kan dari surat yang diterbitkan dari kantor pelayanan pajak untuk meminta informasi atau penjelasan dari si wajib pajaknya. Jadi wajib pajak ini kan ada kemungkinan dia lupa, telat membayar pajak, atau adanya lebih atau kurang dalam pembayaran pajaknya. Nah, sebetulnya dalam kita menerima si SPD 2K ini, kita sebagai wajib pajak itu tidak perlu panik kan, karena memang kita Indonesia ini kan menerapkannya self assessment ya. Jadi kan kita juga harus yang menghitung sendiri, lalu melaporkannya juga sendiri. Jadi dengan adanya SPD 2K ini, sebetulnya wajib pajak ini juga dia lebih tahu apa sih kekurangannya. Lalu kan juga saat diberikan surat ini, si wajib pajak ini kan diminta tanggapannya ya. Jadi tidak langsung diberikan sanksi, tapi diminta dulu tanggapannya. Jadi tanggapannya akan dari isi dari surat tersebut. Jadi sebaiknya kita sebagai si wajib pajak ini, kita memberikan tanggapan yang sebenarnya, lalu juga kita menunggu hasil dari putusan dari kantor pelayanan pajaknya tersebut, dan juga kita tidak perlu memikirkannya terlalu berlebihan, karena kan mungkin memang ada salah di perhitungannya, itu kan juga untuk kebaikan kita semuanya gitu. Dan untuk untuk inefisiensinya itu, mungkin tadi kalau untuk pemerintah mungkin adanya ini ya, pendapatannya mungkin agak terhambat karena mungkin adanya telat bayar pajak, atau misalkan juga ada mungkin kurang lebihnya, itu kan juga menghambat dari sisi laporan keuangannya juga ya, atau perhitungannya. Jadi kan harus ada perhitungan ulang atau misalkan analisis ulang lagi. Jadi mungkin dengan sebetulnya bagi saya ini bagus gitu, karena memang sangat baik untuk wajib pajaknya juga, dan juga ini juga tidak memberatkan sebenarnya, karena memang prosesnya itu mudah gitu, dan tidak begitu yang terlalu
terlalu memberatkan ke hukum wajib pajaknya. Bagi kelompok 5 seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Sania. Kesempatan terakhir buat Rizka Putri Ramadan dari kelompok 4. Ibu maaf, sepertinya untuk forum diskusi sudah selesai. Mungkin Oh, yang kelompok 4 nggak ada? Karena waktunya mungkin kurang cukup, Bu. Baik. Jadi langsung Ya, ditanggapi. baik. Tadi soalnya jam 11.04 ya, tapi nggak apa-apa, jam 11 maju ya. Silakan Pak Jansen untuk menanggapi tadi beberapa presentasi atau diskusi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Baik, sangat baik adik-adik mahasiswa dalam mempersiapkan jawaban ini, diskusi ini. Saya percaya kalau ketika digabungkan ini menjadi satu kolaborasi yang luar biasa. Jadi ini yang menjadi potensi yang memang dari adik-adik mahasiswa, bahwa mahasiswa-mahasiswi IBS ini adalah orang-orang yang sangat berpotensi untuk ke depan. Jadi ketika nanti berbaur di masyarakat, khususnya di dunia kerja, adik-adik mahasiswa IBS ini adalah orang-orang yang luar biasa. Baik, terkait dengan pertanyaan pertama, kita katakan apakah upaya seperti apa saja yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh wajib pajak ketika menerima SP2DK dari Dirjen Pajak atau DJP. Yang pertama, saya setuju tadi dikatakan jangan panik. Kita tidak boleh panik. Kita harus tenang menjawab ini. Memang ini menjadi momok yang saat ini saya kira menakutkan secara umum ya. Secara umum. Yang kedua, kita harus persiapkan dokumen dengan baik untuk kita tunjukkan ke petugas pajak. Misalnya dia minta tentang, tadi katakan misalnya PPh 21. Kalau kita siapkan SPT 21 dari Januari sampai Desember, atau SPT 21 yang minta, oh Anda masa pajak, misalnya masa pajak September belum sesuai dengan ini, kita tunjukkan September 2. Kita siapkan dokumen, kita siapkan hitungan, kita siapkan data pembayaran, dan sebagainya. Ketiga yang menjadi masalah adalah kalau misalnya yang diminta sudah lewat, katakan 2016 misalnya. Sedangkan peraturan pajak itu harus 5 tahun disimpan. Jadi kita jangan langsung bilang, aduh Pak, punya alasan Pak, dokumennya sudah hilang, hancur, kena banjir. Nah itu bisa masuk alasan atau reasonable, tapi bisa jadi nanti kalau di kemudian hari menjadi sesuatu hal jadi bumerang. Dalam hal ini, wajib pajak harus benar-benar ke depan untuk menyimpan dokumen dengan lebih rapi lagi. Karena di dalam undang-undang pajak, laporan pajak kita yang kita hitung dan kita lapor itu harus memenuhi syarat benar, jelas, dan lengkap. Nah, kemudian setelah kita katakan tadi jangan panik, persiapkan dokumen, nah kita tunjukkan, kita buat surat tanggapan. Kita buat surat tanggapan. Kalau ditanya misalnya faktur pajak seperti katakan tadi 421 juta, kenapa? Oh, ini adalah transaksi faktur pajak dibatalkan, kita tunjuk nota pembatalannya dan sebagainya itu. Kalau dikatakan, oh bayar pajaknya kurang, oh mungkin kita tunjukkan, kami memotong tarif menggunakan ketika PPh yang kita potong menggunakan tarif pajak sekian persen. Kalau Bapak berapa persen? Itu kira-kira. Atau bisa jadi kemarin ada karena memang orang pajak melihatnya ada sisi lain, tidak dilihat sisi misalnya ada yang namanya pemindah bukuan. Nah, itu kadang-kadang orang pajak tidak melihat secara keseluruhannya. Kita lihat. Nah, itu artinya ketika ada SP2DK, kita harus benar-benar menanggapinya dengan baik supaya jangan terjadi inefisiensi. Nah, terkait dengan pertanyaan nomor 2, inefisiensi apa yang timbul jika timbul SP2DK ini, apalagi kalau kita tidak bisa menjawab dengan baik dan benar. Karena tadi di situ bisa terjadi selain diskusi, orang pajak tetap ngotot menurut pendapat dia dan sebagainya, akhirnya bisa timbul pemeriksaan. Daripada kita menghadapi pemeriksaan, sudah kita akhirnya mengalah. Jadi kan pusing juga kita kan. Tapi minimal akhirnya kita bayar kekurangan perhitungan pajak menurut dia.
atau yang sudah setengah-setengah berdasar kemampuan saya. Itu namanya inefisiensi. Tadi seperti saya katakan, omset PPN kalau diakumulasikan selama setahun 18 miliar. Omset SPT tahunan, nah di SPT tahunan PPh Badan di laporan laba ruginya itu 20 miliar, selisih 2 miliar. Jadi PPN yang ditagih adalah 10% dari 2 miliar, 200 juta. Itu 200 juta kita bayar pokoknya, ditambah dengan denda 2% per bulan. Itu yang menjadi masalah nanti. Selain kita bayar pokoknya, juga terjadi denda 2% per bulan, sanksi perpajakannya. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama dan kedua ini, mohon adik-adik, di tengah pandemi COVID ini, mungkin ada yang praktisi bagi Bapak Ibu dosen atau juga orang tuanya yang praktisi atau saudaranya. Di tengah pandemi COVID ini mungkin susah jualan. Nah, susah jualan, pekerjaan mungkin berkurang. Tapi divisi Finance Accounting Tax harus melakukan yang namanya tax review. Atau kalau di kesehatan namanya medical check-up. Kita melakukan tax review terhadap potensi-potensi yang timbul. Jadi jangan sampai SP2DK datang baru kita siapkan. Tapi kita lakukan tax review, apa aja potensi-potensi pajak yang timbul ke depan. Dengan kegiatan-kegiatan akan datang, misalnya 2016 nih, saya orang pajak, saya kerja di kantor perusahaan. Di 2016 saya lihat, saya cek, saya lakukan yang namanya teknik ekualisasi. Namanya teknik pajak, namanya ekualisasi. Ekualisasi itu adalah membandingkan antara data satu dengan yang lainnya. Contoh, saya lihat di laporan pajak tahunan badan saya tadi 220M. Saya buat rekap SPT PPN saya itu adalah 18M. Itu saya harus buat lakukan ekualisasi. SPT badan di laporan laba rugi ada biaya gaji, saya adu dengan PP21. Saya coba share screen terakhir slide saya. Mohon saya share screen ya. Oke. Ini integrasinya. Coba kita lakukan integrasi data ini, kita mapping. Penyusutan apakah sudah sesuai nggak di SPT badan dengan koreksi fiskal ini? Siapa tahu, kita menggunakan metode misalnya metode yang tidak sama, tidak berlaku di pajak. Di SPT kita laporan komersial, laporan accounting metodenya adalah saldo menurun berganda. Di fiskal metode garis lurus. Potensi apa yang timbul? Biaya gaji kita misalnya, kita adu dengan biaya usaha, kita lihat dengan potong PPh-nya, kita potong nggak? Ketika kita memberikan misalnya jasa tenaga ahli, kita undang, potong nggak? Biaya operasi kita juga, kita lihat di biaya usaha kita bagaimana, PPh 23 withholding kita gimana, PPN masukan kita gimana. Contoh, di biaya usaha kita ada misalnya itu adalah pembelian barang dari misalnya dari grosir, ada PPN masukan. Kita jadikan PPN masukan enggak di SPT. Atau kita misalnya mau lakukan pembelian mobil, PPN masukannya kita kreditkan. Itu kan nggak boleh. Kecuali kita adalah pedagang mobil, kita boleh kreditkan PPN-nya. Tapi kalau kita misalnya perusahaan, katakan kita perusahaan pabrik lah, PPN masukan mobil kita kreditkan. Udah melanggar pajak. Harusnya PPN tadi dikapitalisasi menjadi cost. Misalnya kita beli harga mobil 500 juta plus PPN 50 juta. Jadi harga perolehnya bukan 500 juta, 550 juta. Banyak perusahaan 500 juta dimasukin di aktiva tetap, 50 jutanya dimasukkan di SPT PPN supaya berpajak PPN-nya lebih rendah. Udah salah. Surat cinta pajak bisa keluar tuh. Terus lagi persediaan, stok, HPP kita, saldo awal ditambah pembelian, dikurangi saldo akhir,
Nah, sudah sama nggak? Pembelian kita sudah sama dengan PPN masukan kita. Adakah pembelian kita non PPN? Atau adakah dari pembelian itu ternyata kita menggunakan dokumen yang tidak sah? Hati-hati. Penjualan juga kita adu antara peredaran usaha dengan PPN keluaran. Jadi itu yang saya katakan tadi, integrasi data, general ledger, tax mapping, kita adu semua. Supaya kita melakukan tadi tax review, kita paham potensi-potensi ke depan. Ini perusahaan supaya nanti jangan sampai SP2DK datang, atau nggak usah pakai SP2DK, tiba-tiba pemeriksaan pajak datang. Itu. Lakukan tax review. Kita lakukan analisis, kenaikan penurunan penjualan, pembelian, dan sebagainya, biaya. Tahun lalu biaya, misalnya biaya jasa profesional 500 juta, sekarang tiba-tiba 2 miliar. Orang pajak pasti akan nanya, ada apa? Nah, terakhir, kalau wajib pajak itu ternyata merasa ada yang salah, jangan sampai surat pajak datang pemeriksaan. Lakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran. Ini yang mengurangi sanksi yang besar. Namanya pengungkapan ketidakbenaran. Jadi adik-adik mahasiswa, dalam hal ini terkait dengan integrasi data ini harus melakukan yang namanya medical check-up, artinya tax review. Tidak harus nunggu SP2DK. Ketika SP2DK muncul, kita kasih tanggapan, tapi juga kita harus juga melakukan review. Ada apa di pajak kita? Itu aja saya kasih tanggapan. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jansen nih. Kayaknya waktunya terus berjalan gitu ya. Inginnya bagaimana mendengar Pak Jansen banyak cerita nih. Mumpun dengan ada konsultan kita kan jadi pingin tahu. Kalau nggak ada konsultan nggak tahu nih susah kan. Ternyata ada beberapa trik-trik gitu ya, untuk menghadapi DJP ya. Jadi menarik sekali tadi ya kegiatan workshop yang diinisiasi oleh Hima Akuntansi ini ya. Saya salut benar Hima Akuntansi, mudah-mudahan sukses dan semakin membawa kebaikan buat mahasiswa, buat prodi dan institusi. Dan terima kasih juga kepada Pak Jansen sebagai narasumber dan peserta workshop hari ini. Karena waktunya yang sangat terbatas, saya sebagai moderator kemudian akan menyimpulkan apabila sekilas kesimpulan di diskusi hari ini ya, menyampaikan sekilas kesimpulan diskusi hari ini. Dan saya kira kita memang sangat ditopang oleh penerimaan perpajakan. Kalau tadi Pak Jansen sudah selesai 83% ya, APBN itu dari penerimaan perpajakan. Nah saat ini pemerintah sendiri kan sangat membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai penanganan COVID-19 yang saya rasa memang tidak sedikit tertunda secara itu. Sangat menekan sektor produksi, maka perlu ada skenario kelonggaran waktu dan administrasi perpajakan itu disinyalir akan sangat membantu mereka selain tadi insentif melalui aturan PMK yang dikeluarkan tahun 2020 ini. Dan selanjutnya ketika COVID ini telah menjadi tantangan bagi kegiatan Dirjen Pajak atau DJP, maka kemudian dibutuhkan suatu strategi yang namanya transformasi digital. Yang tadi disampaikan tadi digitalisasi layanan wajib pajak, big data, kemudian ada proses otomatisasi, dan ada juga cyber security. Nah, kita juga setuju dengan pendapat OECD bahwa use of digital technologies set to increase tax compliance. Dan skema integrasi data dan layanan digital yang tadi ada e-registration, e-filing, form, billing, dan lain-lainnya itu ya, diharapkan dapat meningkatkan layanan pada era new normal seperti ini. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, diskusi ini telah selesai. Saya selaku moderator dalam diskusi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semua, Bapak Ibu juga di pimpinan, ada Ibu Wiwi, Pak Sparta, Pak Erik, Pak Bambang Widiana, dan semua panitia Hima Akuntansi yang sudah membantu menyelenggarakan kesuksesan acara ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga materi siang ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Saudara Galih Candarasa dan Hairunisa Salsabila. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Johnson SE, MM, AK, CA, CPA, BKB, CMA, CSRS, CSP yang telah hadir sebagai narasumber. Dan terima kasih kepada Ibu Etika Karyani, SE, AK, MSM, CA, CMA, selaku moderator yang telah membantu dalam keberlangsungan acara. Acara selanjutnya, pemberian e-sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School. Dilanjutkan dengan pemberian e-sertifikat kepada moderator yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke acara yang ditunggu-tunggu, sesuai janji, saya akan sampaikan kata kunci yang harus diisi di link yang nanti akan kami sampaikan. Kata-kata kuncinya adalah peduli pajak, peduli Indonesia. Saya ulangi, kata kuncinya adalah peduli pajak, peduli Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya. Mungkin ini acaranya lebih informal ya. Kira-kira selanjutnya ini apa ya, Gal? Kita kan dari tadi udah serius banget nih. Mau yang santai-santai aja, kira-kira mau ngapain ya? Iya nih, udah siang gini, kayaknya kita butuh refreshing deh. Kan dari tadi kita udah formal terus tuh acaranya. Nah, gimana kalau kita main games nih bareng peserta? Nah, betul tuh. Kebetulan nih, panitia udah nyiapin games loh. Terus ada hadiahnya juga loh. Wah, kira-kira hadiahnya apa tuh, Kak Gali? Jadi, nanti untuk 3 pemenang, ada hadiah. Hadiahnya itu berupa saldo OVO loh. Lumayan kan? Untuk habis acara bisa beli sesuatu tuh pakai hadiah itu. Oh, betul banget tuh Kak Gali. Oke, langsung saja ya. Jadi panitia tuh bakal menyediakan kuis menggunakan Quizizz yang mana peserta bisa akses webnya melalui link komentar yang telah dikirim oleh panitia. Boleh dicek kolom komentarnya. Silakan sign up dan join. Jangan lupa ini kuisnya ada hadiah ya untuk juga ranking pertama teratas. Ayo silahkan. Untuk linknya boleh dicek di kolom komentar ya. Bapak Ibu dosen boleh jika ingin ikut bergabung. Lumayan OVO-nya nih. Ya. Lumayan Pak buat GoFood Pak. Ayo adik-adik mahasiswa lumayan buat makan. Ngopi di kopi kenangan, kopi mantan. 75 partisipan. Oke, kita tunggu untuk join games-nya ini selama 2 menit ya, terhitung dari menit sekarang. Oke. Ya, peserta boleh dicek linknya. Atau mungkin, iya boleh di sign up dulu menggunakan langsung Google account aja biar lebih mudah. Oke, kita tunggu 2 menit dari sekarang ya. Ya, peserta boleh mulai join. Oke, sepertinya kita harus tunggu sebentar ya. Iya, di sini udah ada Devani, udah ada Yohana, udah ada Neta, udah ada Ibnu Setiadi.
Iya, udah ada Kak Dani, udah ada Gina. Kita tunggu 1 menit lagi ya untuk mulai games-nya. Udah ada berapa peserta? Oh, udah ada 39 ya? Oke. Ya, 1 menit lagi kita akan mulai. Atau, oh ya, udah boleh dimulai, Cliff? Ya, kita mulai ya games-nya. Terhitung dari sekarang. Kita kasih waktu untuk permainan games ini selama 3 menit ya. Lo udah coba jawab? Sorry, Cliff. Ya, Yep. Ranking pertama masih diduduki oleh Syera Navia. Wah, sengit juga nih kuisnya. Lihat-lihat. Yes. Ya, disusul oleh Hepri. Oke, kita bakal 2 menit lagi games akan selesai ya. Ya, kedudukan pertama masih diduduki oleh Syera Navia. Mohon maaf, ini agak sedikit gangguan ya. Ya. Peringkat kedua diduduki oleh Rudy. Satu masih Syera Navia ya. Ayo yang lain lumayan loh dapat OVO atau enggak GoPay. Waktunya 1 menit lagi ya untuk mengisi semua jawaban yang sudah diberikan oleh panitia. Iya. Ya, oke, sepertinya sudah boleh di-end, Kak Cliff. Maaf, agak sedikit gangguan ya. Sebentar ya guys. Dia nggak mau. Udah boleh kan? Ini sementara coba di end. Udah disuruh MC. Maaf ya. Ada sedikit kendala. Itu dia ngomong gitu. Belum. Untuk pemenang bisa mengirimkan bukti berupa SS dan dikirimkan ke panitia. Oke, untuk pemenang yang dari
urutan 3 teratas bisa menghubungi panitia dengan menggunakan screenshot akun tersebut ya. Nanti panitia akan meng-follow up lagi mengenai hadiahnya. Oh ya, selanjutnya sekalian mau ngumumin untuk penanya terbaik yang tadi. Sebentar. Iya, maaf sebentar ya. Oh ya, kita udah dapet nih pemenangnya. Untuk quizzes ini ya. Untuk peringkat pertama jatuh pada Nurlinda Pinkan. Peringkat kedua jatuh kepada Salsabila, dan peringkat ketiga jatuh pada Heidi Triza Aina. Untuk para pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia mengenai hadiahnya. Terima kasih telah bergabung dalam games kami. Selanjutnya kami akan mengumumkan penanya terbaik. Untuk penanya terbaik pertama, yaitu Afisena Ramadhani, Akuntansi 2016. Selamat kepada Kak Dani. Dan untuk penanya terbaik kedua, yaitu Aneta Rizky Pratiwi, Akuntansi 2018. Sekali lagi selamat kepada Aneta. Dan terakhir penanya terbaik yaitu Firda Nurrahma, Akuntansi 2018. Untuk penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh panitia untuk perihal hadiahnya. Oh ya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal acara, silahkan cek link kehadiran di kolom komentar dan jangan lupa masukkan kata kunci yang tadi saya telah sebutkan di awal. Sekali lagi saya ulangi. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, silakan cek link kehadiran di kolom komentar dan jangan lupa masukkan kata kunci sesuai yang saya sampaikan di awal. Oke, sepertinya kita udah sampai di penghujung acara nih, Kak Galih. Iya nih, nggak kerasa acaranya sudah mau selesai. Ya, artinya kita harus pamitan dong. Oh iya, benar banget. Kita udah harus pamit nih. Oke, dengan ini acara sudah berakhir, mohon maaf. Sebelum itu izinkan kami selaku pembawa acara menutup acara workshop perpajakan ini. Saya Hairunisa Salsabila, Akuntansi 2018. Dan saya Gali Chandra Saputra Irlangga, Akuntansi 2018, pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih, sampai berjumpa di acara selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, Pak Dr. Sparta, Pak Ibu Dr. Wiwi, dan Ibu moderator dan semuanya. Ya. Salam Terima sehat, kasih banyak Pak Jansen. Terima kasih banyak Pak Jansen. Terima banyak Pak Jansen ya. Terima kasih Pak Jansen. Ya. Mbak Wiwi. Terima kasih. Terima kasih semua. Mohon ya. Ya, Pak Erik terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih kepada Pak Jansen, kepada Ibu Eka, kepada Pak Sparta, kepada Ibu Wiwi, ya, kepada Bapak Erik, kepada sukses ya. Sukses semua ya. Terima kasih semua. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih Pak Sparta, Pak Jansen sekali lagi, Pak Erik, ya semuanya, ya sukses Pak Jansen, Pak Sparta, makasih, ya, makasih banyak ya, ya Dede Hima, akuntansi, semangat, sukses selalu ya, kedepannya acara-acaranya lebih bagus lagi, ya, oke, makasih banyak ya, ya Pak Jansen selalu menyertai ya untuk konsultan pajak yang disediakan oleh siap mendukung, siap Bu, ya, makasih Pak, ya, assalamualaikum, ya, pamit ya semuanya, sukses ya Pak Jansen, ya konsultannya tambah rame ya Pak, ya, makasih, live ya.